teman-teman pengusaha orang asli Papua kepada pemerintah pusat supaya jangan berikan undang-undang atau aturan hukum ke Papua. Kami bicara soal makan kontraktor asli Papua. Ya. Terkait tentang proyek pengusaha asli Papua yang menuntut keadilan. Untuk selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pimpinan pendemo ini, yaitu Bapak Malky Bles. Ya, bagaimana tanggapan Bapak terkait tentang masalah pembagian proyek di Provinsi Papua Barat? Ya, masalah pembagian proyek di Provinsi Papua Barat ini semenjak kepemimpinan ini persoalan ini sudah berganti dalam tahun berjalan. Sementara kita pengusaha asli Papua yang berkecimpung di 32 asosiasi ini telah berulang kali mendapat kepastian berdasarkan hasil diskusi kami dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini Pak Gubernur dan jajarannya terkait dengan keberatan kami pengusaha Papua. Namun dalam realisasi tahun berjalan itu tidak sebagaimana pembicaraan yang disepakati dalam pertemuan-pertemuan tingkat pemerintah, pengusaha dengan pemerintah. Nah, itu. Yang kalau kita lihat yang seyokannya, pengusaha Papua ini kan bukan kebetulan datang menuntut hak dari pemerintah, tapi pengusaha ini kan datang menuntut dia punya hak konstitusi yang tertuang dalam regulasi negara Republik Indonesia, di mana Otsus 21, kemudian Perpres 84, kemudian dari perubahan Perpres 17, dan tekanan-tekanan kebijakan pemerintah lainnya yang menjadi acuan bagi pengusaha di Papua. Namun sampai terkini pesan daripada undang-undang itu tidak terrealisasi secara baik. Misalnya Perpres 84. Perpres 84 waktu itu katakan bahwa pengusaha Papua itu wajib diberikan pekerjaan 500 juta. Betul. Kemudian Perpres perubahan 17 itu wajib diberikan 1 miliar. Betul. Namun yang terjadi pada kita semenjak mulai tahun 2017 sampai saat yang ada ini, pengusaha Papua itu mengerjakan pekerjaan dengan nilai yang sesuai dengan undang-undang. Nah, nilai yang kita dapat itu 15 juta, 30 juta, 35 juta, 70, paling tinggi 70, begitu. Itu yang kita dari sisi aturan itu sebenarnya nilai itu bukan nilai kontrak. Itu sebenarnya bukan nilai kontrak dong. Itu nilai itu nilai swasta kelola yang kelola di dinas, itu kan nilai kontrak dong. Kalau nilai kontrak itu 100 juta ke atas, itu baru kontrak. Tapi di bawah itu bukan nilai kontrak, itu nilai swasta kelola dinas. Nah, begitu. Nah, kita lihat caranya sekarang di mana. Kalau kita lihat dari persoalan undang-undang atau hukum, tidak mungkin hukum menetapkan angka tidak disertai dengan fisik, ini tipu. Betul. Misalnya, Perpres 17 itu mengatakan bahwa pengusaha Papua harus mengerjakan nilai pekerja 1 miliar. Tidak mungkin negara tidak menggiring fisik itu kayak sesuai dengan itu pesan undang-undang, itu tidak mungkin. Masalah yang sama pengusaha Papua, ini harga diri kita, begitu. Nah, secara regulasi bahwa penegakan hukum harus ditegakkan oleh negara. Nah, kami minta kepada pihak KPK untuk harus melakukan pemeriksaan. Tidak boleh menunggu, harus melakukan pemeriksaan. Sebab ini pengusaha Papua secara hakikat hidup dikorbankan oleh kebijakan negara yang tidak serta-merta berdasarkan aturan main yang menurut pesan undang-undang dan Perpres tertentu. Harapan Bapak ke depan tentang masalah kebijakan pemerintah daerah gimana untuk menangani proyek-proyek ini? Ya, harapan saya mewakili teman-teman pengusaha orang asli Papua kepada pemerintah pusat supaya jangan berikan undang-undang atau aturan hukum ke Papua lalu tidak dikawal. Ini persoalan karena tidak ada pengawalan. Harus dikawal. Nah, supaya kebijakan ini serta-merta dan ada konsekuensi daerah untuk melaksanakan. Sebab kalau tidak ada pengawalan, daerah tetap begini terus. Sebab ini tahun yang keempat sekarang. Kita mengalami masalah yang sama begini. Gitu. Jadi, kalau laporan bahwa pengusaha Papua mengerjakan pekerjaan di atas 500 juta itu tipu, itu omong kosong. Ya. Terkait dengan pembagian paket tahun 2020 ini kami mungkin Bapak dari 1.300-400 yang ikut pelatihan, berapa yang dapat dan kemudian yang tidak dapat itu berapa? Ya, 1.000 lebih. Artinya
memberikan penekanan secara khusus untuk pemerintah supaya apa yang sudah disampaikan untuk publik terkait dengan sistem yang sudah diterapkan dari bulan Februari. Nah, itu kan harus melalui sistem. Ternyata dari belakang-belakang ini bukan lewat sistem, tetapi OPD-OPD lain bermain di luar itu. Akhirnya pembagian paket ini bukan secara melewati sistem, tapi secara manual. Ya, jadi kami minta pemerintah Provinsi Papua Barat harus buat penekanan sampai di OPD-OPD di bawah. Jangan sampai terulang seperti begini. Imbasnya kalau sampai OPD-OPD atau dinas-dinas terkait ada yang jadi korban, ya berarti ini kan sudah penipuan publik buat masyarakat. Ya, mungkin dari saya seperti begitu. Dan untuk kami pengusaha Papua datang ke sini itu untuk cari makan. Kami bukan bicara politik dan segala macam. Selama ini sudah dilibatkan belum dalam proses penyusunan dan juga program maupun pekerjaan itu? Apakah sudah pernah ada diundang untuk rapat bersama? Sudah berulang. Sudah sering. Dinas PU itu selalu Dan ini bukan masalah baru lagi. Tapi Justru Dinas realisasinya PU kemudian ya. tidak sesuai ya? Realisasi tidak sesuai dengan perintah gubernur. Yang jelas semua kepala OPD tidak melaksanakan perintah gubernur. Itu terkait dengan sistem yang telah gubernur sampaikan bahwa semua masuk di dalam satu pintu, semua paket, semua pembagian lewat satu pintu. Yang intinya ya kenyataan yang hari ini terjadi, semua OPD tidak laksanakan itu. Semua lewat manual. Dan mereka tidak mengindahkan itu perintah gubernur. Berarti mereka mencoreng nama baik gubernur. Ya kami di sini mengharapkan semua kepala OPD tolong jaga nama baik gubernur. itu lagi. Karena gubernur dipilih juga oleh masyarakat. Kami semua memilih beliau. Kami berharap bahwa semua kepala OPD tolong dengar perintah gubernur. Ya, mungkin itu saja. Kalau proses hukum Kami pelatihan itu 1.300 sekian. Tidak 30% saja yang keluar, yang sebagian besar 70% tidak keluar. Makanya kami rasa kecewa, untuk itu kami datang menanyakan ke Biro Pembangunan. Mereka pakai data apa sebenarnya? Data dari dinas apa data mereka? Kalau data mereka kami sepakat tolak, pakai data dari dinas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami rasa selama ini kami bangun koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk SKPD yang ada di Provinsi Papua Barat. Kami selalu bekerja sama. Salah satu kegiatan yang dibuat oleh Dinas PU tentang pelatihan sikap, kami khususnya kontraktor OAP ini, kami ikut mulai Februari sampai Maret. Itu kita ikut pelatihan itu dengan harapan kami juga bisa ada perhatian khusus dari dinas tersebut. Ya, intinya kami tahun ini kami harus dapat dan dapat makan. Tahun ini kami Gagal memperayakan pengusaha asli Papua sebagaimana pesan undang-undang. Negara gagal. Negara gagal. Terus kalau kita lihat dari pengusaha Papua, kita lihat itu bahwa Pak Gubernur sangat gagal. Pak Gubernur dia gagal karena sepertinya OPD-OPD ini tidak bisa diatasi. Karena mereka juga bagian dari gubernur-gubernur kecil yang bergerilya di kantor ini. Jika kita mau harap siapa lagi? Kalau gubernur tidak mampu, kita lihat selama ini gubernur sudah tidak bisa atasi mereka. Apa yang dia perintahkan turun, jangankan OPD-OPD yang ada. Itu sampai di kabupaten kota, itu sama sekali tidak bisa. Itu kesepakatan di Temnabuan waktu itu untuk para bupati untuk tolong mengakomodir pengusaha-pengusaha Papua yang ada, ternyata tidak bisa. Itu di Temnabuan tahun berapa itu? Itu tidak dijalankan sama sekali. Sekarang pengusaha semua datang menumpuk di provinsi karena memang di 70% otsus yang di kabupaten tidak bisa dijalankan dengan baik. Begitu.
Berbicara menyangkut tentang pengusaha asli Papua ini hampir setiap tahun juga selalu bermasalah terus dan bermasalah terus. Saya kira hari ini adik teman-teman kita, saudara kita pengusaha asli Papua itu, bagaimana kita harus mengejar 7 raperdasus yang pernah sudah diberikan sudah pada MRP dan sudah diserahkan kepada DPRD dan sudah ditetapkan. Salah satu perdasus adalah menyangkut tentang pengusaha asli Papua. Nah, ini harus dipertanyakan sejauh mana proses itu sudah, kenapa tidak berhenti sampai dengan hari ini? Nah, itu kan sebagai dasar hukum untuk pengusaha asli Papua untuk bisa menuntut haknya mereka di situ. Kami kira bahwa hari ini hampir seluruh kabupaten itu rata-rata itu menyangkut tentang pengusaha asli Papua yang banyak orang Papua tidak akomodir. Memang kami lihat di beberapa waktu yang lalu sangat disayangkan sekali sampai dengan pembagian itu sampai turunkan hampir ada yang cuma dapat satu proyek dapat 20 juta, bahkan 50 juta kan kasihan kan seperti itu. Saya kira bahwa pemerintah juga jangan sampai mereka terjebak dengan ini. Saya kira banyak kita punya balai-balai ada banyak di luar sana, ada balai jalan, ada balai perumahan, ada balai jembatan. Karena ada banyak, ada balai air. Ini ada berapa balai sekali di sini. Coba kita ambil langkah Pak Gubernur, DPR, coba kita ambil langkah bagaimana kita undang balai-balai ini juga. Balai ini kan ada di Provinsi Papua Barat. Tugas dia adalah memperdayakan orang-orang asli Papua Barat. Contoh balai jalan dan jembatan hari ini kemarin didemo oleh masyarakat Papua, masyarakat asli Papua. Karena bagaimana? Balai itu kan ada di sini. Dengan berapa puluh triliun, kurang lebih sekitar 2 sampai 1 triliun itu banyak proyek yang masuk ini. Tapi yang hari ini kan yang kerja kan bukan orang asli Papua. Ya karena kita datang dari luar. Bagaimana dengan pekerjaan yang mereka kasih satu kontrak saja dengan nilai 200, orang Papua tidak sanggup untuk kerja dengan 200 miliar. Kenapa tidak dipecahkan? Kasih ke orang Papua. Saya kira ini ya jangan sampai kita di Provinsi Papua Barat dan mari Gubernur, DPR, kita korban. Kita panggil Bali juga hadir di sini. Supaya Bali juga bisa membantu. Karena tidak seluruhnya orang Papua kita akan tampung di dalam provinsi. Kita pecahkan mereka, minta balai, tunggu balai air itu tanggung jawab 500 orang, balai ini kau tanggung jawab 100 orang, balai ini kau tanggung jawab 100 orang, balai ini tanggung jawab. Supaya pengusaha asli Papua yang lain itu kita bisa akomodir orang. Tapi kalau hari ini semua berbondong ke provinsi, saya kira provinsi tidak akan sanggup menjawab itu semua. Seperti itu. Dan hal yang kedua yang harus pemerintah ingat bahwa segera raperdasus menyangkut tentang pengusaha asli Papua itu segera disampaikan pada masyarakat. Itu sudah ditetapkan. Kalau masalah dikenal nomor registrasi, masalahnya di mana? Seperti itu. Supaya pada intinya diselesaikan cepat karena ini sudah cukup lama, sudah 2 tahun yang tidak jalan-jalan. Seperti itu. Harapan ke depan untuk masyarakat Papua terkait tentang masalah mendapat proyek itu gimana Pak? Saya berharap bahwa kalau kita lihat dalam raperdasus yang hari ini sudah ditetapkan kan cukup jelas toh. Orang asli Papua tidak punya batas dari berapa sampai berapa, batas berapa yang dilelang untuk orang Papua khususnya dan berapa isi dilelang untuk seluruhnya. Kan seperti itu. Tapi tadi saya sampaikan tadi, provinsi tidak akan sanggup melayani jumlah pengusaha asli Papua yang begitu banyak di sini. Kabupaten juga tidak akan sanggup melayani semua orang asli Papua yang begitu banyak. Salah satu jalan keluar adalah mengundang seluruh balai yang hari ini ada di Papua Barat untuk kita bicara. Mengundang mereka. Supaya ini bisa terjawab semua. Tapi kalau hari ini provinsi hanya dibebankan untuk saya seperti tidak akan sanggup. Karena pun tidak akan sanggup. Undang balai, saya kira ini jalan. Kalau balai tidak mau kasih keluar dari sini, kan begitu. Kau datang kemari kan tuh bisa orang asli Papua. Tapi kau hari ini datang kemari untuk kau punya kepentingan, apalagi dibawa pengusaha dari luar Papua lagi. Ini yang sangat disayang. Seperti itu. Terima kasih Pak Ketua Majelis Rakyat Papua atau Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat, Bapak Maksi Ahoren. Terima kasih Pak.